Rafael Sikang baru saja bergabung dengan Brisbane Roar dan telah mencetak 1 gol. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional Indonesia. Selanjutnya, tim nasional Indonesia mengalami kekecewaan setelah gagal meraih kemenangan melawan Bahrain dan Cina. Namun, Rafael siap untuk membuktikan kemampuannya dalam pertandingan mendatang. Dukungan dari para penggemar di Stadion Gelora Bung Karno diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi tim. Rafael yakin bahwa dengan atmosfer positif, tim akan mampu meraih hasil yang lebih baik. Dalam perkembangan lainnya, Yuto Nagatomo, pemain berpengalaman asal Jepang, pernah bekerja sama dengan Erick Thohir saat di Inter Milan. Hubungan ini menunjukkan adanya koneksi yang kuat antara kedua tokoh dalam dunia sepak bola. Dengan usia 38 tahun, Yuto Nagatomo masih aktif bermain di level profesional dan menjadi bagian penting dari tim nasional Jepang. Hal ini mencerminkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi di dalam karirnya. Pentingnya mencontoh sikap profesional pemain Jepang seperti Nagatomo sangat diharapkan bagi para pemain Indonesia. Indonesia perlu belajar dari disiplin dan kerja keras yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Jepang di kancah internasional. Eliano dikenal sebagai pemain yang serba bisa dan seringkali berfungsi sebagai winger playmaker yang menarik perhatian para pendukung Indonesia. Mereka menganggapnya sebagai aset berharga untuk tim. Perubahan peran Eliano dalam tim nasional Indonesia juga memberikan fleksibilitas bagi pelatih untuk menempatkannya sesuai kebutuhan, yang pada gilirannya menambah nilai strategis bagi tim. Di sisi lain, kedatangan pemain baru Kevin Dick merupakan kabar baik bagi tim nasional Indonesia, yang membutuhkan kekuatan tambahan untuk menghadapi lawan tangguh seperti Jepang. Kevin Dick diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pemain serba bisa di berbagai posisi. Keberadaan pemain ini akan membantu tim dalam menghadapi kompetisi yang ketat. PSSI menargetkan tim untuk meraih tambahan poin agar peluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia semakin besar. Saat ini, posisi kelima menjadi tantangan tersendiri bagi tim. Kedatangan pemain yang berkarir di luar negeri juga menjadi momentum penting bagi tim nasional. Pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Martin Paes sudah bergabung untuk melakukan persiapan menghadapi pertandingan mendatang. Kevin dan dua pemain timnas putri lainnya, Noalea Tomu dan Estelle Luti, baru saja diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Langkah ini dipandang sebagai penguatan bagi tim nasional. Di sisi lain, kondisi Milos menunjukkan perbaikan, memberikan harapan baru untuk pertandingan mendatang melawan Jepang dan Arab Saudi. Hal ini sekaligus meningkatkan optimisme publik terhadap performa tim nasional. Setelah prosesi pengambilan sumpah, Kevin segera melanjutkan dengan pengurusan kartu identitas dan paspor Indonesia. Ini menegaskan komitmennya untuk berkontribusi secara positif bagi tim nasional. Kevin diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal di berbagai posisi seperti center back, wing back, dan gelandang bertahan. Hal ini tentunya memberikan fleksibilitas strategi yang sangat dibutuhkan oleh pelatih Shin Tae. Beralih ke kondisi May Silgers, perbaikannya menawarkan harapan baru bagi tim. Ia diperkirakan dapat tampil melawan Ajax, sehingga menambah opsi pertahanan yang tersedia. Meski ada tantangan dalam chemistry antara Kevin dan MA, kualitas mereka tetap sangat diperlukan. Keduanya sudah berpengalaman bermain di level tertinggi, yang tentunya menguntungkan tim. Kevin Dick diharapkan dapat memberikan dukungan pada Tom Haye dalam mengorganisir serangan, yang akan meningkatkan efisiensi lini depan. Ini menjadi hal penting saat berhadapan dengan tim yang tangguh seperti Jepang. Pelatih Jepang juga telah mengakui peningkatan kekuatan tim Indonesia, terutama setelah adanya naturalisasi pemain-pemain baru. Ini menandakan perubahan positif dalam komposisi tim nasional. Budaya sepak bola yang sangat kuat di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap penguatan tim. Pemain-pemain yang dinaturalisasi telah meningkatkan performa tim dalam berbagai kompetisi internasional. Ula Romani menunjukkan kualitas bermain yang lengkap sebagai penyerang, dengan keterampilan, kecepatan, dan visi permainan yang baik. Ini menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Bagi tim nasional Indonesia, memiliki skuad yang seimbang sangat penting untuk bersaing dengan tim-tim kuat. Ketersediaan pemain cadangan yang berkualitas menjadi krusial dalam situasi yang tidak terduga. Sebagai contoh, Jepang memiliki pemain cadangan berkualitas tinggi seperti Ayase Ueda dan Kyogo Furuhashi, yang mampu menggantikan pemain utama dengan efektif.
Proses naturalisasi Kevin Nicks yang berlangsung cepat telah menarik perhatian banyak pihak, terutama para lawan potensial Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini mencerminkan penerapan strategi agresif yang dilakukan oleh PSSI. Dito Aryo Tejo menekankan betapa pentingnya bagi PSSI dan tim nasional Indonesia untuk secara terus-menerus mencari bakat dari luar negeri. Upaya ini sejalan dengan visi Erick Thohir yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat Asia. Namun, PSSI menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan pemain domestik, terutama di kawasan ASEAN. Dalam konteks ini, mereka fokus untuk mencari pemain keturunan yang diharapkan dapat meningkatkan performa tim nasional Indonesia. Sejumlah pemain yang berasal dari Belanda telah bergabung dengan tim nasional Indonesia, yang mencerminkan hubungan historis antara kedua negara. Fenomena ini juga terlihat dalam berbagai sektor lainnya. Kevin Dick diharapkan dapat segera membela timnas Indonesia setelah proses administrasi yang diperlukan selesai. Dia akan berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dengan bergabungnya pemain seperti Kevin Dick, yang baru saja menjalani proses naturalisasi, diharapkan dapat memperkuat kekuatan pertahanan tim nasional Indonesia. Ini menjadi langkah strategis yang dirumuskan oleh PSSI. Pertahanan tim nasional Indonesia akan diperkuat oleh Dix, Hilgers, dan Ites, yang diharapkan mampu memberikan stabilitas dan ketahanan saat menghadapi serangan lawan. Di lini depan, Romeni dan Struijk diharapkan dapat membentuk duet penyerang yang efektif, memanfaatkan kecepatan serta teknik mereka. Sinergi ini diharapkan akan menjadi kunci dalam menciptakan peluang gol. Dukungan fanatik dari supporter di GBK Stadium diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi tim untuk tampil maksimal. Atmosfer yang tercipta di stadion ini bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan. Pelatih timnas mengungkapkan pentingnya mentalitas menang dalam setiap pertandingan, baik ketika berada dalam situasi ketat maupun saat menghadapi lawan yang tangguh. Hal ini menjadi kunci keberhasilan tim. Meskipun Indonesia berada di peringkat FIFA terendah di grup C, mereka tetap mendapatkan penghormatan dari negara-negara seperti Jepang dan Australia berkat performa pemain yang berkompetisi di Liga Eropa. PSSI terus berupaya menambah pemain baru untuk meningkatkan daya saing tim nasional dalam persaingan internasional, termasuk mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Kevin Dick diperkirakan akan bergabung sebagai pemain baru dalam skuad tim nasional Indonesia, sementara pelatih Shin Tae-yong menyesuaikan skema permainan tim. Penyesuaian ini penting mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi Jepang. Shin Tae-yong berharap pengalaman pemain yang berasal dari Eropa dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menghentikan dominasi pemain Jepang yang dikenal sangat lincah. Hal ini menegaskan perlunya strategi yang matang dalam menghadapi laga mendatang. Tim nasional Indonesia bersiap untuk menghadapi dua raksasa sepak bola Asia, Jepang dan Arab Saudi, dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026. Penambahan pemain dalam tim bertujuan untuk memperkuat kedalaman serta kualitas permainan. Menghadapi tim besar seperti Jepang dan Arab Saudi menuntut persiapan yang cermat, serta taktik yang beragam untuk pertandingan ini. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen tim nasional Indonesia dalam melawan lawan-lawan yang tangguh. Kevin Dick diharapkan dapat menjadi bagian dari skuad setelah proses naturalisasi selesai. Kehadirannya diprediksi akan memberikan kekuatan ekstra di lini belakang, memperkuat pertahanan tim. Pertandingan mendatang menjadi ujian penting bagi para pemain Indonesia, terutama yang memiliki pengalaman di Liga Eropa. Mereka diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap gaya permainan Jepang yang cepat dan dinamis. Indonesia sebelumnya bertemu Jepang di ASEAN Cup 2023, di mana hasil akhir menunjukkan kekalahan dengan skor 1-3. Pertandingan tersebut berlangsung di Qatar pada 24 Januari 2024, mengingatkan kita akan tantangan yang harus dihadapi. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menyatakan rasa hormatnya kepada pelatih Korea Selatan, Shin Tae-yong, mengakui semua usaha yang dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Ini mencerminkan saling menghormati antar pelatih di pentas internasional. Media Amerika, ESN, memberikan pujian kepada tim nasional Indonesia atas kemajuan yang telah dicapai dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kinerja tim Garuda di lapangan telah menarik perhatian dan mendapatkan pengakuan positif dari media tersebut.
Dalam rangka meningkatkan kualitas permainan Indonesia agar lebih kompetitif di level internasional, PSSI membawa pemain keturunan Eropa ke dalam tim. Ini adalah langkah strategis untuk meraih hasil maksimal dalam laga-laga mendatang. Indonesia mampu meraih hasil imbang melawan Bahrain, tim yang berada jauh di atas peringkat FIFA mereka. Ini menandakan kemajuan signifikan dalam kualitas permainan tim nasional, menunjukkan potensi yang dimiliki. Takumi Minamino, bintang sepak bola Jepang, mengekspresikan kewaspadaannya terhadap Indonesia yang menunjukkan performa baik di Asian Cup. Ini menggambarkan pengakuan terhadap potensi dan kemampuan tim Indonesia. Pentingnya menjaga semangat tim dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia tidak dapat diabaikan. Semangat ini dapat mempengaruhi motivasi pemain untuk memberikan performa terbaik dalam setiap pertandingan. Peran pelatih Shin Tae-yong sangat krusial dalam mengarahkan tim. Dia diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan pemain untuk menghadapi tantangan di kualifikasi mendatang dengan strategi yang tepat. Kekuatan tim nasional Jepang, yang dikenal cepat dan cerdas, menjadi perhatian. Mereka tetap optimis dan percaya bahwa hasil pertandingan dapat berubah selama pertandingan masih berlangsung. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan berbagai aspek dalam permainan agar tim nasional Indonesia dapat bersaing lebih efektif di pentas internasional. Pelatih tim nasional Arab Saudi juga menunjukkan keraguan terhadap kekuatan tim Indonesia. Di tengah situasi krisis kepercayaan yang melanda, pelatih Hervé Reuld harus berupaya keras mengembalikan kepercayaan publik terhadap kemampuan timnas Indonesia. Mancini menyatakan harapannya agar tim nasional Indonesia mampu menunjukkan performa yang lebih baik, meskipun harus menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi di ronde ketiga. Pelatih baru, Hervé Renard, diharapkan mampu meningkatkan mentalitas tim secara keseluruhan setelah melewati periode yang penuh tantangan. Ini menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan dengan serius. Tim Garuda perlu melupakan hasil yang mengecewakan di masa lalu dan lebih fokus pada perbaikan. Peluang untuk meningkatkan performa tetap terbuka lebar di masa depan. Dukungan dari publik dan para legenda sepak bola sangat diperlukan untuk memberi dorongan kepada tim. Kehadiran mereka di lapangan memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Dedikasi dalam bermain sepak bola harus ditunjukkan dengan sepenuh hati, bukan hanya sekadar untuk permainan. Pemain perlu menyadari bahwa sepak bola merupakan bagian integral dari kehidupan mereka. Pemain harus merasa bangga dengan tim yang mereka wakili saat ini, meskipun harus menghadapi kegagalan dalam upaya mencapai tingkat tertinggi. Kegagalan ini menjadi pelajaran berharga untuk pengembangan diri. Pesan dari pelatih dan mantan pemain terkenal sangatlah berarti bagi generasi muda. Mereka perlu terus berupaya keras untuk meningkatkan keterampilan dan tidak cepat merasa puas dengan pencapaian saat ini. Pemain seperti CSS dan Kelvin Verdong telah menunjukkan kualitas individu yang tinggi, meskipun tim mereka masih kurang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa individu berbakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Pengalaman pemain senior seperti Jordi Amat memiliki peran penting dalam perkembangan tim. Kepemimpinan dan pengalaman mereka di level tertinggi dapat menjadi motivasi bagi para pemain muda. Kedatangan pemain berpengalaman seperti Kevin Dick dari kompetisi Eropa diharapkan dapat meningkatkan performa tim. Sinergi di antara pemain akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia. Penting untuk percaya pada kapasitas pemain untuk bermain secara ofensif, terutama ketika menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Pendekatan ini dapat meningkatkan peluang untuk meraih kemenangan. Menekankan pentingnya menghindari kesalahan serta miskomunikasi dalam permainan. Kesalahan mendasar dapat menjadi penghalang bagi tim untuk meraih hasil positif. Optimisme tetap ada terkait target meraih minimal 4 poin dari 2 pertandingan mendatang. Keyakinan ini mencerminkan dukungan yang kuat terhadap tim serta semangat Garuda yang takkan pudar.